Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya di perkuliahan kita hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang apa sih perkembangan manusia itu gitu. Atau mungkin teman-teman udah sering dengar orang tuh berkembang, anak itu tumbuh menjadi besar. Nah, mungkin istilah-istilah itu sudah sering sekali kita dengar. Sekarang tahu nggak kira-kira apa itu perkembangan dan apa itu pertumbuhan? Ya, oke, perkembangan manusia itu adalah serangkaian perubahan dalam susunan yang berlangsung secara teratur, progresif, jalin menjalin dan terarah pada kematangan dan juga kedewasaan. Nah, jadi jelas ya di sini. Kalau kita berbicara tentang perkembangan itu di situ ada satu perubahan yang berlangsung teratur, progresif, berarti maju menjadi ke arah yang lebih baik. Kalau kita berbicara manusia berarti ada perkembangan yang mengarah pada seseorang itu menjadi sosok yang lebih dewasa, lebih bagus gitu ya. Nah, sementara kalau pertumbuhan, nah pasti udah sering dengar apa itu pertumbuhan? Dia tumbuh loh, udah tambah besar, tinggi gitu kan. Nah, itu yang sering kita dengar selama ini. Ya, betul sekali. Kalau pertumbuhan itu menunjuk kepada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yang menyangkut aspek fisik. Nah, seperti misalnya perubahan organ struktur fisik kita, misalnya teman-teman dulu mungkin waktu masih SMP tingginya 140 cm, sekarang udah jadi mahasiswa kemudian tingginya menjadi 156. Nah, seperti itu. Nah, karena mengandung di dalamnya perubahan di dalam aspek fisik, semua yang dari fisik itu apabila ada perubahan itu berarti kita perubahan menjadi bertambah lebih baik gitu ya, bertambah lebih tinggi, lebih besar, lebih panjang dan sebagainya, itu berarti kita menyebutnya dengan pertumbuhan. Terus kira-kira begini, jadi apa sih kira-kira yang jelas yang membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan? Apakah itu dibedakan ataukah disamakan? Yang seperti itu kan? Nah, kalau kita membahas di sini apa itu pertumbuhan dan kita perkembangan tadi yang kita pahami bahwasanya di sini adalah sebuah perubahan susunan yang teratur progresif, apa yang terjadi di perkembangan berarti pertumbuhan masuk di dalamnya juga gitu. Nah, kira-kira sekarang muncul pertanyaan dari teman-teman. Kira-kira Bu, pertumbuhan dulu atau perkembangan dulu? Nah, kalau kita berbicara tentang struktur tubuh manusia, itu biasanya di mana ada pertumbuhan dalam tubuh kita, tubuh manusia, dia akan memberikan pengaruh pada perkembangan. Contoh nih, misalnya seorang anak yang awalnya mungkin misalnya tinggi badannya tidak terlalu tinggi, kemudian dia rajin berolahraga, makan makanan bergizi, aktif menggerakkan fisiknya, sehingga secara langsung dia akan bisa lebih tinggi. Nah, karena dia lebih tinggi, kemudian dia akan muncul rasa percaya diri untuk berinteraksi, percaya diri untuk mengikuti organisasi, berteman dan sebagainya, sehingga kondisi ini akan memberikan pengaruh pada semua aspek perkembangan yang lainnya. Seperti itu. Anak-anak pun seperti itu. Saat kita berbicara tentang anak-anak, di saat dia ternyata saat dia tumbuh besar, kemudian dia bisa menggerakkan kakinya, ototnya sudah matang untuk berjalan, dia bisa berjalan, dia berjalan ke sana kemari gitu ya. Akhirnya lingkungan sekitarnya pun akan memberikan respon yang positif kepada dia, sehingga berpengaruh juga pada aspek yang lain. Dia akan semakin terlatih berkomunikasi karena dia banyak mengeksplorasi lingkungan sekelilingnya, sehingga pengetahuan, pemahaman dia akan konsep-konsep yang ada di sekelilingnya itu pun akan bertambah seperti itu. Nah, itu kalau kita lihat tentang apa itu sebenarnya definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya sekarang kira-kira apa sih yang memberikan pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, sebelum ke sana, Ibu akan menjelaskan ada 3 tinjauan yang membahas tentang ini. Yang pertama itu ada tinjauan nativisme. Tokohnya Schopenhauer, dia menjelaskan bahwasanya yang banyak memberikan pengaruh kepada manusia itu adalah potensi bawaan. Kemudian yang kedua, ini ada teori
empirisme yang terkenal dengan tokohnya John Locke ya. Mungkin teman-teman dengar istilah tabula rasa yang menyatakan bahwasanya yang memberikan pengaruh kepada manusia itu lebih pada faktor pengalaman dan juga lingkungan. Sementara yang ketiga itu ada teori konvergensi. Nah, ini ada tokohnya yang namanya William Stern. Beliau menyatakan bahwasanya yang memberikan pengaruh kepada manusia selain faktor bawaan itu juga ada faktor keturunan dan juga pengalaman seperti itu. Nah, demikian yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga teman-teman masih tetap semangat belajar dan sampai bertemu pada pertemuan kita yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.